Dan di sini harusnya dipakai sama Genflix Aerowolf Junior. Jadi let's see lah, ini bisa jadi 2-0 sebenarnya. Dan kayaknya iya sih. Tapi ya, eksekusi di lapangan karena tadi di game yang pertama kita bilang seperti itu, Geekfam harus kontrol di early game, ternyata mereka kalah. Iya. Ini bakal duel untuk kontrol siapa yang dapetin di early gamenya, terutama untuk Harley. Dia bakal roaming ke arah mana, dan kalau sampai roamingnya sukses, itu bagus banget. Oke. Tapi kita akan lihat nih di game yang kedua, apakah akan 2-0 atau melainkan justru 1-1 dari kedua tim, yaitu Genflix dan juga Geekfam. Di sisi top lane juga sudah ada Lunox yang berhadapan dengan seorang Cloud. Dan Howie mempop up Vengeance barusan. Ini dia yang aku bilang, Seven nih udah mulai berbeda di permainan. Walaupun dia masih agak-agak cukup takut, tapi di sini jauh berbeda dari hari sebelumnya. Dan permainannya yang berani untuk... what? Oke. Utang satu wave ya nanti ya. Tau gak, di cancel ternyata. Jadi recall. Kaget. Baru saya puji, Seven dia tolong kamu ya. Shock. Pengen Shock kenalan corner. saya langsung. Bikin deg-deg ser aja permainannya. Oke, Dylan di arah atas bersama dengan Robin Hood. Dan mungkin Ikino akan dapetin satu kelomang kecil ya. Sudah dapetin level keempatnya, X-Win sudah dapetin Shunpo-nya. Mencoba untuk menghajar seorang Rapture, dan baru saja aku bilang sudah dapetin satu Death Magic, tapi ternyata masih ada flicker dan tidak ada poker trick yang masuk sedikit pun ke arah seorang Akai. Iya, karena tadi poker triknya lagi delay juga kan, lagi Iya, cooldown. lagi cooldown. Ya, barusan level 4 langsung ngelepasin dari Magic dengan harapan juga tadi mungkin teman-temannya bakal lompat dan ini sebagai syaratnya, tapi ternyata enggak. Genflix memilih untuk bermain safe, dan ini dia sebenarnya momen-momen yang harus bisa dikendalikan oleh Genflix. Bagaimana cara mereka bisa menang di early game? Panik kepencet itu nggak sengaja Purify-nya. Padahal masih selamat tanpa harus pencet Purify, nggak apa-apa. Nggak lihat. Gak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, oke. Masih ada mirror ya tadi. Tapi masih panik-panik ajaib kayaknya. Satu titik lagi memang, tapi di sisi lain X-Win yang berusaha untuk mengharas seorang Akai. Sudah ada Pedro Rezik Trigger. juga. Sama Masih, oke, seorang Bruno mendapatkan first blood. Oke, Seven, nice play yang dilakukan oleh seorang Seven, nggak peduli. Walaupun yang sekarang tadi Akainya, tapi dia tetap lompat mengincar ke arah seorang Hansnya. Dicari siapa yang harus dipukul di knockout strike. Dan dia mengincar ke arah yang tepat, ke arah Bruno-nya. Benar-benar langsung on point banget mengincar ke arah Mas Mena. It's okay, Akainya masih survive, dan lagi-lagi di sini Seven. Ya, benar-benar berbeda permainannya. Jab satu kali, jab lagi, harusnya maju, dilambatin dan nggak berhasil untuk mendapatkan satu point kill. But it's okay, it's fine dari seorang Seven yang benar-benar jauh berbeda. Sekarang bermain Pakuitonya cukup berani, sangat berani malah. Ya, dan Akai di sini berusaha untuk melarikan diri. Sudah ada backup dari arah Ailiur. Seven, masih berusaha untuk mengharas Akai. Masih ada guiding wish dari seorang Matilda yang bisa memulangkan Akai. It's X-Win ya, aku kira tadi bakal langsung ada team fight. Tapi enggak, masih mundur dulu, masih berusaha untuk bermain aman. Sedangkan di sisi bottom lane, kalau kita lihat Howie dengan Seven kembali untuk mempertahankan lane-nya. Oke, dari segi item nih, kalau kita lihat belum ada yang jadi sih dari kedua tim. Tapi ternyata Akainya berhasil terpick off. Oke, akhirnya setelah 3 kali coba untuk di pick off, akhirnya percobaan ketiga langsung hilang dari seorang Akainya di arah bottom lane-nya. Federasi di pop up hanya untuk bersihkan minion bersama dengan seorang Seven, juga nggak berhasil untuk dapetin gold turret yaitu gajian di arah bottom lane-nya. Sedangkan di arah mid lane-nya dari seorang X-Win juga hanya sedikit menakuti menuju ke arah top lane. Tidak ada flicker kah? Ada. 18 detik ternyata. Tapi seorang X-Win udah berusaha untuk Wave Dragon dari seorang Lunox dan berhasil diamankan aja. Masih ada Hurricane Dash berusaha untuk dibalaskan dendamnya oleh Matilda dan berhasil. Iya, nggak masalah sebenarnya karena dia kan tank juga ya. Jadi at least bisa dapetin satu untuk area dari gold lane, itu udah cakep banget buat Genflix Aerowolf Junior. Tapi Steward juga harus hati-hati karena ganking kali ini sudah menuju ke bagian dari top lane-nya. Sementara untuk di bottom side-nya, Tamusnya tampaknya masih terperangkap di area dari turret. Dan ini bisa jadi momen kemenangan untuk Genflix di bottom lane. Yap, tapi sudah ada Federasi juga di pop up untuk mengusir minion dan juga Howie yang sekarat berusaha diharas oleh Parsha dan juga Harley-nya. Masih ada Vengeance, apakah masih bisa bertahan? Deadly Magic dengan poker trick-nya, tapi sayang sekali tidak cukup. Yes, dan Blazing Duet hanya untuk bersihkan minion saja. Steward-nya masih hidup, masih bisa untuk bertahan lagi-lagi dari Sound Rapture-nya dari Seven. Tidak ada pasif, tidak ada knockout strike yang bisa knock up musuhnya. Dan mereka semua berhasil kembali ke arah base masing-masing. Masih bisa selamat semuanya.
Iya, masih bisa bermain kembali pasif, tapi dari Brunonya sendiri berusaha untuk mengamankan orange buffet terlebih dahulu. Sementara itu, Genflix kayaknya udah mulai ngepok ke arah Turtle aja nih. Seven, apakah berusaha untuk solo Turtle? Oke, datang Ikino dengan poker triknya. Kayaknya sih ini nggak akan terjadi kontes ya. Oh ya, ini kayak sama seperti di game yang pertama dari Genflix Aerowolf Junior. Mereka akan mendapatkan cukup banyak momentum. Mereka akan mendapatkan cukup banyak waktu juga untuk menambahkan pundi-pundi goldnya. Terbukti dengan 2 kali turtle yang bisa diamankan dengan sangat mudah kalau kita lihat. Karena gak ada kontes sama sekali. Gak ada keinginan dari Geek Fam Junior untuk melakukan kontes tersebut. Dan dari segi item, Cloud akan mengarah ke Golden Sun. X-Wing terlihat tadi sudah keluar juga. Dan harus berhati-hati X-Wing ya. Yap, tuh sudah ada Zerkling Eagle mengencak ke arah seorang Harley. Masih bisa kembali lagi, tapi Steward membawa Blazing Dot hanya untuk kembali mundur. Supaya nggak diharas lebih lanjut sih kayaknya. Dan dapetin satu absorb damage dari seorang stewardnya. Dan di arah bottom lane-nya belum bisa untuk nge-push juga. Masih sama-sama bertahan aja, nggak bersihin lane. Coba ngeharas lagi, masih ada Vengeance juga yang belum di pop up. Benar-benar dari kedua tim, lagi-lagi sekarang kombonya sudah mulai jalan. Sudah pasti mati. Udah pasti karena Deadly Blade-nya juga masuk banget ke arah seorang Matilda yang nggak mempunyai pertahanan lagi karena Aegis-nya masih cooldown. Deadly Blade Jig ya. Iya, Deadly Deadly hampir. Blade sama Magic. Hampir tadi ngomong Deadly Blade karena Deadly Magic mirip gitu, Kayak maaf OG kamu tuh ya. Kenapa emang? Pernah gitu juga? Enggak, kalau ngomong keblibet. Oh. Ya mohon maaf ya penonton-penonton. Ranger Talia. Welcome. Terima kasih Kornet. Kapan jadi nama Ranger Mas? Astaga, aku nggak mau memecahkan win streak-nya Oji sih yang udah 6 tahun 6 tahun. jomblo. Tapi Circling Eagle yang mengenai ke arah Ikena dengan sangat baik. Langsung dibalaskan The Wave Dragon, gak jadi terpick off. Malah nampaknya di sini Blazing Duet harus melelehkan seorang Matilda. Gila sih itu covernya, the best cover dari seorang X-Wing. Benar-benar menyelamatkan di last second-nya seorang Haris. Yang gak ada space escape juga tadi. Wah gokil. Iya, itu satu titik lagi gatel banget Aduh. ternyata. Tapi masih bisa selamat. Masih sih. Enggak jadi, iya. Raptornya juga harus pulang lagi, mundur lagi dan membiarkan turretnya nampaknya harus diamankan oleh seorang Cloud. Wow, Genflix. Wow. Terlihat berbeda banget. Sangat berbeda bro. Jauh banget ya, Jauh. jauh banget. Apa yang terjadi kemarin? Ini abis diapakan? Apa diapa? Iya, habis diapa ini mereka? Di push to the limit mungkin ya. Oke, Deadly Magic yang mengarah seorang Akai-nya. Blazing Duet dan harus dibawa 1 untuk 1 ternyata. Dan bahkan didapatkan lagi. Seaward-nya hilang tapi ini sekarang berbeda. 1 untuk 2 ternyata. Karena dari air liurnya juga harus ditumbangkan. Dari seorang Matildanya. Ya, dan dari Ikenonya juga barusan berhasil mendapatkan turtle. Seven berusaha untuk memberi pressure tambahan di arah mid lane. Karena hanya tinggal mid lane aja nih. Satu-satu turret yang belum tumbang masih bisa kabur. Kalau Noxnya masih bisa sih kayaknya. Iya, Kayaknya Dylan terlalu cepet gak sih? Menurut aku ya. Tahu cepat gimana tuh? brilliant ya tadi. Heeh. Oh, brilliant. Kayak 2 kali deh kayak gitu. 3 kali sama yang di mid sekarang. Ketika di ulti. Entah mungkin tujuannya yang ketiga it's okay aku masih terima karena dia pengen Gak masuk menghindari damage-nya, yes, power trick-nya, power ya. trick-nya biar gak masuk. Tapi yang 2 kali sebelumnya tuh kayak sebelum pecah baru gimana ya jelasin ya? Sebelum Magic-nya pecah baru itu ultinya. Jadi Iya, kayak Ya dia kayak begitu kena langsung pakai kan? di dodge. Ya, tapi dia begitu langsung dipakai. itu Biasanya dia. kan kita nunggu dulu nih berapa detik baru kita pakai. Dipakai. Yes. Iya, iya, iya. Oh ya, Terima kasih Om Awa. Walaupun Sama-sama. saya jelasinnya agak susah, Sama-sama. tapi Om Awa ngerti ya. Sama-sama. Biar para penonton kita juga ngerti. Iya, Ya iya. kan? Jadi ada momen di mana kita memang bisa menghindari Deadly Magic gitu. Benar. Kalau kita pakai Lunox ya, seperti yang tadi Cornet sudah jelasin juga, momennya itu adalah Deadly Magic dilepas, tahan dulu sebentar, udah pas. Kalian harus timingnya juga kayak kira-kira 2-3 detik pakailah. Iya. Udah itu masih bakal bisa ngedodge. Masih bisa ngedodge ya, tapi dari sisi lain kalau kita lihat Ikino yang sudah mengeluarkan Oh, Deadly sakit Magic banget bersama itu. dengan poker trik ke arah Tamus, tapi yang dikenain itu seorang Tamus yang mana kita tahu sustain banget dia masih ada Vengeance juga dan tidak masuk sama sekali damage-nya sudah ada dari berani Serapa banget. Chef. Feather Resurrect tapi ternyata harus langsung ditabrak aja sama Air Lure, masih ada Hurricane Dash untuk memulangkan teman-teman dari Genflix. Entah apa yang ada di pikiran Robin Hood berdiri di depan benar-benar open banget dia tidak ada perlindungan sama sekali dan kayaknya sih mungkin pemikiran dia tuh dia punya Purify
Tapi dia nggak menyangka ternyata sebersih itu Betul. damage-nya, nggak sempat berubah jadi burung juga. Iya, mungkin dia mikir bakal purify habis itu wings by wings kabur gitu Iya. kan. Tapi ternyata damage-nya tidak tertahankan. Tapi dari sisi Lord, kita sudah melihat ada Bapak Lord dan Ronmat sudah tiba di Land of Dawn. Dan sebentar lagi menit ke-12 bakal di-enhance. Ini harus hati-hati sih. The next team fight bisa aja didapatkan oleh salah satu timnya. Tapi sudah ada dua Jadi break Magic-nya? ke arah Rapture. Oke. Masih ada Hurricane Dance untuk escape-nya. Oh, alright. Dia benar-benar kayak langsung Iya. hindari itu semua, tidak perlu menggunakan flicker. Dan bahkan dia hanya Thousand Pounder dan memanfaatkan absorb damage yang dipunyai oleh seorang Ake dan justru malah Genflix ya yang kali ini terbuka banget. Walaupun Akainya gak tumbang tapi mereka dapetin satu kesempatan untuk dapetin Lordnya. Terbuka banget biar gak ada yang gangguin dari Hurricane Dance seorang Rapture. Oh iya, Igina kembali make play sih kalau gue bilang di sini. Iya, Iginanya benar. masuk pas banget dengan Deadly Magic-nya, dengan Space Escape-nya juga. Dan ya ini dia kayak roda penggerak sih kita sebagai jungler ya. Bicara soal jungler ini adalah salah satu tugas yang susah banget sekarang. Karena kan kalian tahu banget 5 menit awal itu jungler lumayan diskon XP sama goldnya di tengah. Jadi harus pas banget untuk timingnya ketika sedang melakukan roaming. Dan item sudah jadi sebenarnya untuk Noah dan itu sakit banget. Ada Glowing One, ada Lightning Truncheon juga. XP bakal nendang kemana? What? Ups. Oke, kali ini agak sedikit miss kick yang dilakukan oleh seorang X-Win, but it's okay. Karena mereka mendapatkan satu turret juga di arah tengah, menuju ke arah atas semuanya berlima, mau dipaksakan untuk team fight. Belum ada yang bisa menginisiate dan Lordnya juga sudah mulai tumbang, move lagi ke arah tengah mencari pasifnya. Knockout strike-nya baru dikeluarkan dari seorang Seven-nya. Cuma untuk fokus dari Cloud-nya untuk mendapatkan turretnya tapi tampaknya agak sedikit sulit. Masih bisa di-defend dan bahkan masih bisa untuk bertahan. Hanya setengah HP saja dari turretnya yang hilang. Betul, emang kita juga mengetahui ya Lord yang pertama ini belum di-enhance jadi masih sangat squishy. Tapi kalau kita lihat dari arah bottom lane, satu objektif turret lagi berhasil diamankan oleh Genflix. Sedangkan Genflix di sini berusaha untuk benar-benar kompak, rapat banget formasinya. Sedangkan memberikan free space juga untuk Cloud mendapatkan stack atau juga mencari pundi-pundi gold tambahan. Yang mana juga aku tadi hampir ngeliat item dari seorang Cloud ini hampir full. Yap, gitu. Yes, Menuju ke late game dan bahkan bisa dilihat juga teman-teman yang sedang menonton di rumah dari Genflix bermain dengan sangat disiplin sih. Kalau misalnya dilihat mereka nggak mau buru-buru walaupun udah dapetin Lord yang berwarna ungunya. Walaupun tadi dari X-Win-nya mencoba untuk menginisiate duluan tapi karena dia fail untuk kick-nya. Mereka juga nggak paksain untuk udah dapetin turret ayo paksa-paksa team fight. Mereka lebih milih untuk mundur lagi, rapin lagi, nge-manage lagi lane-nya dan oh, aku pikir dilakukan lagi untuk inisiatif, ternyata enggak. Enggak jadi masih berusaha untuk bermain aman. Tapi kalau kita lihat sendiri dari objektifnya Geek ini sama sekali belum bisa mendapatkan atau menumbangkan satu pun turret ya. Ini harus lebih hati-hati lagi sih dari Geek. Tapi kalau menurut aku kalau dibawa ke late game ada kemungkinan sih untuk mereka kembalikan keadaan. Ya mereka harus bertahan dari Iya. Bruno ya. Jadi mereka memang benar mereka masih punya Bruno untuk bisa memberikan extra damage output. Tapi yang pasti kayak yang kurang dari Geek Fam di sini adalah bagaimana cara mereka membersihkan minion dengan cukup cepat juga. Jadi kalau wave minionnya sampai ke push dengan 3 arah, mereka cuma akan bisa ngedefend di satu sisi terlebih dahulu dan itu agak berat banget. Sedangkan Genflix, Shadow Wolf Junior, mereka masih punya Parsha buat ngedefend, mereka punya Cloud pastinya juga. Jadi cukup banyak peralatan yang dimiliki oleh Genflix, Shadow Wolf Junior. Sementara dengan gold yang terpisah hampir dengan 10.000 berarti itu kayak ada 3-4 item lah selisihnya. Dan kita lihat dulu sekarang untuk item build-nya dari masing-masing. Harley-nya udah perih banget, gak usah dilihat. Dan kita cek untuk Bruno dari Geek Fam bakal mengarah ke Wind of Nature setelah menyelesaikan Berserker Fury dan juga Endless Battle. Yang lainnya, wah si Seven juga mau build ini, build damage. Entah itu BOD, Melvic kah? BOD seharusnya. BOD kayaknya, BOD, ya. kayaknya. Cuman kalau dari segi Bruno sendiri bikin Wind of Nature itu mungkin untuk Cloud-nya kali ya? Buat Cloud ya, karena Cloud ya, iya. satu-satunya sih sama Chow juga kalau bisa ketendang. Oh iya betul-betul. Iya. Tapi kecil kemungkinan lah Cloud dia sih, bisa Cloud. di-game Cloud dari sih. belakang. Cloud. Iya. Soalnya dari Chow sendiri kan build itemnya tanky banget ya, kayaknya nggak ada damage output yang terlalu sakit. Ini kayak lebih ke Blazing Duet-nya dari seorang Cloud yang bisa melelehkan seluruh armor, tapi Vader Race Strike. Aku kira bakal dapat game Purple buff, tapi nggak, masih bisa diamankan oleh seorang Hans. Oke, sudah mulai di setup kayaknya untuk team fight di Rapid Lord-nya. Dan bahkan
Dan dari XP ini juga membayang-bayangin seorang Rapture-nya. Entah ingin menggunakan strategi yang sama untuk menendang Akai-nya dengan combo dari Magic-nya. Karena Seven sudah mulai melihat di sana. Knockout strike agak sedikit miss. 2 bar, 1 bar setengah lagi. Dari Magic sudah di-pop up lagi-lagi Akai-nya yang terlalu offside. Benar-benar langsung di-pop up, dihajar. Langsung commit mereka. Karena seorang Akai-nya one more hit. Federal strike agak sedikit miss. Federal strike miss 2 kali. Tapi yang terakhir, lagi-lagi untung saja. Disekir begitu saja. Dan bahkan dari sang Seven-nya ingin membalaskan dendamnya dari kemarin. Dan bahkan langsung maju ke arah depan. Dan tidak memaksakan, tapi lihat di sana damage-nya dari Terhawi dan bahkan double kill dari seorang Lunox. Wow, justru damage dari seorang Lunox yang terlalu menyakitkan. Ada Seven di sana, langsung diajar balik lagi. Tidak menyangka ada seorang Seven si petinju yang mengumpat di rerumputan. Iya, tampaknya tadi Lunox-nya terlalu bernafsu, tapi dia sayang sekali harus ter-take down. Sedangkan dari Air Liur sendiri bersama dengan Bruno harus kembali mundur menahan high ground defense-nya. Ini benar-benar team fight-nya Genflix sudah mulai harus sangat amat berhati-hati banget. Karena sakit banget. benar-benar tadi mereka juga nggak nyangka damage-nya dan bahkan dari Huawei-nya itu setebal itu. Mereka hanya fokus ke arah si Huawei-nya dan pantulan dari Vengeance-nya dan bahkan Hans ya sih. Aku salut banget sama posisi dari Hans ya. Ya mereka mau culik Hans-nya susah banget. Oh ya, Hans benar-benar main positioning. Positioning-nya bagus banget ya. Dan ya bisa kita lihat dari gold untuk Hans sendiri. Hanya dengan sekali ke pick off bener-bener dia menjaga jarak karena dia tahu banget dia nyawa. Untuk Geek Fam sekarang kalau sampai dia ke pick gak bakal ada extra damage lagi. X-Win. Dan distract yang dilakukan Rapture juga sih. Tadi sempat memporak-porandakan teman-teman dari Genflix semua. Source ultimate-nya itu hampir hilang hanya karena si pada Akai ini. Oke. Ya, apakah Lord akan diamankan oleh Ikino dengan Steward? Enggak sih, kayak masih ditarik ulur aja. Seven-nya ke bawah sekarang. Dia pengen melakukan split push, mencoba untuk nge-distract. Karena mereka sadar di defense sebelumnya ketika dipaksakan 5 lawan 5 agak sedikit berat juga karena Akai-nya. Ini kuncinya juga di Akai sih, walaupun Akai-nya harus tumbang tapi benar-benar permainan dari Akai-nya mengganggu banget anak-anak Genflix Aerowolf ketika mereka mau menghajar kemana. Karena ini kayak Akai tuh bener-bener nge-zoning, cari info, ngebuka vision. Dia juga punya Hurricane Dance ketika dia ke-lock siapapun, entah dari X-Win atau dari Magic ya dapat absorb damage tambahan juga. Betul. Dipukul mundur lagi, mencoba untuk di-setup lagi. Lempar poker trick. Ini kedua tim sih sama-sama kayak aduh, gue yang nontonnya deg-degan nih gimana mereka yang main. Iya ya. Tapi dari Akai-nya sendiri di sini berusaha untuk melakukan apa ya, kayak ngedistract lah gitu. Yap, udah mulai di-reset aja Lordnya oleh seorang Akai dan berhasil dari Genflix-nya juga nggak mau terlalu nge-rush, nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin menit 20 lah baru start lah ya. Masih tarik ulur gitu kan ya. Masih tarik ulur, gak apa-apa, santuy aja. Gak apa-apa, kayak Kak Kornet ya suka tarik ulur. Kita sampai jam 12 malam juga gak apa-apa. Santai aja. Tuh nungguin Santai lagi, aja, udah mau menit iya. 18, masih ada 2 menit lagi. Dari Hans ya, mencoba untuk dari 18 nih, udah maksimum atribut pasti ada serang Lordnya. Udah dapetin item tambahan lagi, tapi oke. Dipukul mundur lagi, gak apa-apa. Iya, nggak jadi untuk Lord lagi. Steward sudah mulai nge-poking damage juga ke arah Lord. Apakah kali ini berhasil diamankan? Tapi Paradise Racket ternyata sudah berusaha mengenai ke arah Air Liur. Masih terlalu banyak barrier yang dari seorang Matilda. Dan Rapture-nya, tapi masih ada Purify. Dari salah Steward, ada bahkan dari Seven yang harus ditumbangkan. Dari X-Win yang mencoba untuk mengincar ke siapa. Ternyata Air Liur-nya yang terpaksa diincar karena Hans ya. Lagi-lagi positioning dari seorang Bruno-nya sangat amat baik. Tidak bisa diculik sama cowoknya Robin Hood-nya sekarang. Dan bahkan berakhir di pop up for what? For nothing. Dan bahkan dari sini pantulan bola-bola Bruno-nya. Ada sedikit miskom yang dilakukan anak-anak Genflix. Dan bahkan kehilangan seorang Parsianya. Apa yang dilakukan oleh Parsianya? Dia nge-pop up ultimate dan langsung di-cancel. Dan bahkan Harley-nya nyamperin begitu aja. Dioper bola-bola dari Bruno-nya. Dan bahkan membunuh teammate-nya sendiri. Wah ini nggak mulai lagi sih. Ini gue bilang udah shifting banget. Geek Fam mereka akan bisa menutup game ini mengingat juga bahwa inhibitor turret mereka gak ada yang hilang tadi. Mereka bagus banget ketika mereka melakukan defense. Belum lagi positioning ini dia. Dari Hans yang memang gak bisa dicapai sama sekali. Mereka berusaha buat dapetin Hans di belakang. Tapi Hansnya gak tahu di mana dia hilang. Ini chaos banget sih. Ini bener-bener kayak entah apa yang dipikiran dari pemain-pemain Genflix kayak mereka agak bingung banget mau ngincer ke siapa. Mau ngincer Bruno juga berhansnya benar-benar posisinya bagus banget.
kayak mau nggak mau ketika cowoknya udah masuk, udah nggak ada flicker juga, mau nggak mau Ali Liurnya justru yang ditendang, bener-bener langsung di-kick gitu aja dengan darah yang sekarat. Ketika dia pengen masuk ke arah Bruno-nya, tapi yang nge-covernya itu selalu kayak dari Howie-nya ada, dari Matilda juga ada, Lunoxnya juga kayak susah banget. Apakah ini bakal menjadi akhir atau end untuk game kedua yang Mereka akan dimenangkan punya. untuk Geek? Tapi masih Mereka masih punya ada Parja sih, Pasha, masih iya. ada high ground defense-nya, tapi kita lihat apa yang dilakukan justru malah mereka harus kehilangan satu inverted turret. Dan itu justru pop up. Tapi masih ada shield guiding lagi win. dari Matildanya, guiding win-nya, save the day, dan bahkan dari Papitanya harus hilang. Oh my god, Geek Farm mencoba untuk nge-end tapi tidak ada minion. Hati-hati Harley, Kino terlalu tipis, single target juga. Harus benar-benar menjaga karena ini terlalu banyak shield yang dipunyai oleh anak-anak Geek Farm. Tidak bisa sembarangan untuk melakukan deadly magic. Dan bahkan damage-nya juga sekarang udah gak terlalu sesakit awal-awal. Udah mulai ke arah late game, 21 menit pertandingan. Dan bahkan tersisa satu inhibitor turret lagi di arah atasnya. Turret ketiganya justru sisa satu saja. Iya, bahkan dari segi network pun udah sangat seimbang, sangat mengejar dari Genflix sendiri. Tapi di sisi lain, Seven sebentar lagi, 10 detik lagi untuk kembali online, kembali hidup di Land of Dawn. Iya, dan untuk segi dari 6 item melawan 6 item, di sini kita melihat efektivitas dari Hardy sudah Betul. sangat-sangat Menurun. berkurang, drastis banget. Berbeda ketika lawannya belum memiliki item defense dan ya itu terbukti bahwa dia nggak bisa berbuat terlalu banyak. Ini bakal mengandalkan Ruben Hood, jangan sampai posisinya dia kelewatan lagi seperti tadi. Iya, tapi di sisi lain, Blazing Duet di pop up tidak bisa men-take down satu orang pemain pun. Circling ingin menengah ke arah Seven, tidak bisa bertahan terlalu lama karena damage yang masuk terlalu sakit dari seorang Lunox. Looking for triple kill, masih ada Immortal, masih bisa di-stun oleh Ruben Hood. Oke, nggak jadi untuk triple kill dari seorang Lunox. This is the real disaster bro. Untuk Uh-oh. Genflix Errol This is Junior. bad. Benar-benar dikeluarkan ultimate-nya hanya untuk membersihkan saja. Tersisa 3 orang yang tidak punya damage area, mencoba untuk mengincar karena belakangnya. Matildanya diincar tapi masih ada Mr. Truncheon dan bahkan guiding win-nya. Guiding win-nya yang benar-benar ngeselin banget up to damage-nya. Tapi lihat, my lord, damage-nya nge-burst banget tapi hanya menumbangkan satu orang yang masih punya immortality dari Geek Farm. Lagi-lagi akan menyamakan kedudukan, membawa game ini ke game yang ketiga. Wow, satu kesalahan